tempat di mana kita tanam pisang itu seakan-akan itu tempat pembuangan sampah. Sehingga sampah yang kita hasilkan dari dapur kita seperti sisa-sisa sayur itu kita selalu membuangnya di dekat pohon pisang itu. Jumpa lagi bersama saya Tominggus Walilo. Apa kabar semua? Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum, teman-teman bisa bantu dukung dengan subscribe dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video keseharian saya di kampung di mana saya tinggal. Saya mau berbicara hari ini tentang tindakan atau perbuatan kita yang sebenarnya itu dampak negatif sangat besar bagi kehidupan, namun kita mengabaikan kemudian terus mempraktikkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman lihat itu tanaman pisang. Tanaman pisang. Nah, ketika kita punya rumah seperti ini, lalu di sampingnya itu ditanam pisang, kemudian tempat di mana kita tanam pisang itu seakan-akan itu tempat pembuangan sampah. Sehingga sampah yang kita hasilkan dari dapur kita seperti sisa-sisa sayur dan lain-lain itu kita selalu membuangnya di dekat pohon pisang itu. Mungkin berpikir bahwa itu memberikan kesuburan bagi tanaman pisang. Tetapi di satu sisi, setiap hari kita kalau membuang terus sampah itu, semakin lama kita mendatangkan penyakit bagi diri kita, karena nanti akan melahirkan bau yang tidak sehat bagi manusia sehingga kita mendatangkan sakit. Selain itu, tempat yang kita buang sampah itu juga nanti menghasilkan nyamuk berlebihan. Ya, jadi ini saya berpikir bahwa kebiasaan yang terus kita lakukan, dan kebiasaan ini saya akan biasa saja lalu dipraktikkan. Karena itu hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mengatasi sampah yang terus-menerus kita hasilkan dari dapur kita, supaya ketika kita mengkonsumsi sayur atau lain sebagainya, sisanya itu pun kita bisa manfaatkan dia kembali, tidak hanya menjadi sampah kemudian buang begitu saja. Apalagi ketika kita buang nanti akan mendatangkan sakit bagi diri kita sendiri. Karena itu teman-teman, dalam video ini akan saya menjelaskan tentang bagaimana kita mengatasi sampah-sampah yang kita hasilkan, terutama sampah sisa-sisa sayur itu. Nah, hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika ada persoalan, ada masalah, apapun itu masalahnya dalam kehidupan, itu harus menyelesaikannya dengan logika. Tidak bisa menambah masalah. Contoh, setiap hari kita menghasilkan sampah-sampah yang tadi saya sebutkan itu dari dapur. Kemudian sampah itu kita tidak bisa menciptakan sampah yang lebih besar. Kita harus berpikir caranya bagaimana sampah yang kita hasilkan di dapur itu kemudian bisa kita manfaatkan dia kembali dengan cara yang profesional, begitu ya. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh menambah masalah, tetapi harus mengurangi bahkan dihilangkan masalah berkaitan dengan kehidupan. Oke, seperti itu dulu sementara. Ini sekarang saya akan kembali kepada pembahasan saya di awal tadi. Karena itu teman-teman nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman itu suka skip konten-konten yang bermanfaat, edukasi, itu teman-teman sangat susah untuk mendapatkan informasi. Apalagi teman-teman suka nonton konten-konten komedi, teman-teman boleh menghibur diri, tetapi setiap hari tidak boleh menghibur diri dengan konten-konten yang
yang sebenarnya tidak memberikan dampak positif bagi teman-teman sendiri. Karena kalau satu hari full kita hanya meluangkan waktu kita dengan menonton konten-konten yang sebenarnya tidak menguntungkan, saya rasa kita menyia-nyiakan waktu dan tidak ada keuntungan sama sekali dari konten itu ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita kembali ke topik bagaimana cara manfaatkan sampah dapur yang kita hasilkan. Buat teman-teman yang sudah paham tentang maksud saya ini, silakan di skip karena setelah saya bicara seperti itu, teman-teman punya bayangan bagaimana saya akan bicaranya seperti apa untuk mengatasi sampah yang terus-menerus kita hasilkan dari dapur. Ya, untuk berbicara ini saya harus ada di posisi yang memang hubungannya dengan apa yang saya mau bicarakan. Nah, teman-teman lihat ini tanaman tomat. Tomat ini saya sedang bicara yang tadi untuk mengatasi masalah tadi. Dan penyampaian saya itu akan saya menggambarkan dengan tanaman tomat ini. Jadi tomat ini saya tanam bukan di dalam tanah. Artinya langsung di tanah, tapi saya tanam itu di polybag yang saya buat dari karung beras. Nah, karung beras ini saya kasih duduk di atas papan. Nah, sebuah tanaman yang kita tanam itu dia bertumbuh dan memberikan hasil itu karena ada makanan yang dia makan setiap hari. Nah, jadi seperti tanaman lain juga ada makanan yang dia makan sehingga dia bisa bertumbuh dan memberikan hasil. Nah, kenapa tomat ini dia bisa subur dan ada buah seperti ini? Yang pertama adalah karena dia ada makanan yang dimakan setiap hari. Makanannya ada di mana? Ada di dalam ini. Tanah yang ada di dalam karung beras ini. Sehingga dia bisa makan. Nah, dia tidak bisa hari-hari hidup dengan tanah yang sejak kita awal tanam, tetapi harus ada nutrisi tambahan. Karena makanan di sini terbatas. Anda bayangkan banyaknya buah, batang, daun, semua ini dia perlu mendapatkan makanan, perlu mendapatkan nutrisi. Karena itu dia tidak bisa bertahan dengan tanah yang awal saya tanam ini. Harus kita memberikan asupan nutrisi tambahan supaya mengurangi stres, kemudian dia mendapatkan makanan secukupnya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa melakukan sampah-sampah yang tadi saya sebutkan itu, menjadikan dia sebagai bahan dekomposer. Kemudian kalau sudah jadi, kita bisa menambahkannya di sini. Atau kita bisa buat air lindi untuk menambah nutrisi. Begitu ya. Jadi ini saya siapkan karung-karung saya buat dalam bentuk polybag ini, semua akan berfungsi untuk kalau ada sisa-sisa sayur atau kulit pisang, semuanya saya akan isi di sini, dicampur dengan tanah. Kemudian kalau ada bibit, saya tinggal siap tanam. Jadi tidak ada sesuatu yang buang selain mungkin plastik-plastik yang tidak bisa digunakan sama sekali. Contohnya seperti ini. Ya, jadi video kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai selesai. Salam sukses dan sampai jumpa di video berikut.